Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, kalau kita membaca, mengamati dengan seksama, ternyata visi, misi, dan tujuan didirikannya Robitoh Alawiyah ini bukan untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kedamaian masyarakat Indonesia, bukan untuk kemajuan bangsa Indonesia, bukan untuk kerukunan masyarakat Indonesia. Akan tetapi ya, tujuan didirikannya Robitoh Alawiyah ini untuk kemanfaatan golongan mereka sendiri, untuk kedamaian keluarga mereka sendiri, untuk kesejahteraan mereka sendiri. Padahal mereka Robitoh Alawiyah ya, organisasinya sah karena disahkan pemerintah Indonesia. Mereka mencari makan di bangsa tercinta kita, negara Indonesia. Mereka ibadah di negara kita tercinta Indonesia. Akan tetapi sungguh sangat aneh kalau visi, misi, dan tujuannya itu manfaatnya bukan untuk bangsa Indonesia, akan tetapi untuk golongan keluarga mereka sendiri. Kalau enak diomong, Robitoh Alawiyah ini tidak tahu berterima kasih terhadap bangsa ini, bangsa Indonesia. Karena visi, misi, dan tujuan didirikannya bukan untuk bangsa Indonesia seutuhnya, seluruhnya. Enggak. Ya, enggak. Semestinya kalau untuk bangsa Indonesia, visi, misi, dan tujuannya semuanya untuk bangsa Indonesia. Ya, masalah keluarga dikesampingkan. Itu wajarnya. Ya, kalau enggak percaya para sahabat semuanya, mari kita baca visi, misi, dan tujuan didirikannya Robitoh Alawiyah, dan para sahabat semuanya bisa mencarinya lah di Google lah ya. Visi, misi, dan tujuan didirikannya Robitoh Alawiyah. Visinya menjadi wadah penggerak dan pemersatu Alawiyin di Indonesia. Ini menjadi wadah penggerak dan pemersatu Alawiyin di Indonesia. Sangat kentara banget kan? Pemersatu Alawiyah di Indonesia ini visinya hanya untuk keluarga mereka. Mereka hanya mementingkan keluarga mereka. Semestinya kalau untuk bangsa Indonesia menjadi wadah penggerak dan pemersatu masyarakat Indonesia, begitu. Tapi ini menjadi wadah penggerak dan pemersatu Alawiyin di Indonesia. Kan kelihatan banget kalau mereka itu mementingkan keluarga mereka sendiri, padahal mereka hidup numpang cari makan, cari nafkah di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas lahir dan batin. Sesuai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah Asy'ariyah. Ini juga perlu dipertanyakan. Ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas itu seperti apa? Karena banyak masyarakat pribumi yang dibohongi lah sama oknum Habib, ya, bahkan dikuras uangnya. Contoh kecilnya di Banyuwangi ada jamaahnya marganya Hinduan ya, yang
Habib ini. Ada jamaahnya ini dimintai tolong untuk menghutangi dia sebesar 500 juta. Akan tetapi ketika ditagih, ya marah, jengkel, dan akhirnya oknum Habib yang bermarga Hinduan ini memiliki rencana busuk, memiliki rencana jahat, ya, dengan memprovokasi ketiga santrinya untuk membunuh jamaahnya yang dihutangi tadi. Akhirnya orang yang dihutangi ini dibunuh, kemudian setelah meninggal dimasukkan mobil terus dibakar. Apakah ini ya bentuk kesejahteraan masyarakat luas? Ya. Apakah ini? Saya rasa dengan akal yang sehat, waras, hati yang sehat dan waras, tidak. Jelas tidak. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, bentuknya bagaimana? Sekali lagi, bahkan kemarin beredar dan di mana-mana beredar, setelah majelis sholawatan ini pasti meninggalkan bekas sampah yang menumpuk, sehingga ini menjadi beban masyarakat setempat untuk membersihkan sampah tersebut. Nah, kesejahteraan yang bagaimana? Gitu loh. Sejahtera bagaimana? Memalsukan palsu. Apakah ini yang dinamakan kesejahteraan masyarakat luas? Merebut leluhur orang lain? Saya kira dengan akal waras, hati dan sehat ini tidak, menjawab tidak. Kemudian berazaskan akidah Asy'ariyah. Yang kemarin Bahar bin Smith dan oknum Habib yang lain mengatakan bahwa cinta Habib itu termasuk rukun iman. Ini apakah akidahnya Asy'ariyah? Jelas bukan. Apakah akidahnya Asy'ariyah mengatakan bahwa orang yang tidak percaya terhadap Habib itu lantas murtad, bisa kafir? Ya jelas tidak. Makanya yang dimaksud berakidah Asy'ariyah itu semacam apa? Apakah berakidah Asy'ariyah sebagaimana yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, atau memang versi mereka sendiri? Ini itu visinya. Misinya sekarang menegakkan, melanjutkan dan menyebarkan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membina ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kesadaran dan peran serta Alawiyin dalam kehidupan bermasyarakat. Lah ini loh, meningkatkan kesadaran dan peran serta Alawiyin dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sangat kentara sekali kalau berdirinya Robito Alawiyah ini hanya memprioritaskan keluarga mereka sendiri, bukan memprioritaskan bangsa Indonesia. Itu loh. Ya. Kemudian menyebarkan risalah Rasulullah yang bagaimana? Rasulullah itu tidak pernah merendahkan orang lain, tapi banyak oknum Habib yang merendahkan pribumi. Termasuk salah satu yang merendahkan pribumi menurut saya adalah para Habib ini dengan sesuka hati melegalkan nikah dengan pribumi, perempuan pribumi. Tapi perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh laki-laki pribumi. Ini menurut saya ya bukan ajaran Habib. Dakwanya melaknat, dakwanya menghujat pemerintah, presiden, pejabat kita. Padahal mereka sudah diberi panggung untuk bebas berkoar-koar. Ya ini jelas bukan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya menyebarkan risalah Rasulullah yang bagaimana? Apakah versi Rasulullah sungguhan, apa versi Rasulullah mereka sendiri? Gitu. Ya. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Alawiyin dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran yang bagaimana? Lawang sejarah-sejarah saja dirampok. Sejarah berdirinya NU dirampok. Sejarah berdirinya Jatman dirampok. Makam-makam Mataraman dipalsukan. Leluhur-leluhur Mataraman dipalsukan, dipinjahyakan, dibaalawikan.
Ya. Nah, apakah ini yang meningkatkan kesadaran? Jelas tidak. Itu loh. Menciptakan kader-kader dan pemimpin teladan yang berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah yang bagaimana sekali lagi? Apakah yang suka dakwah takbir itu? Ya. Apakah dakwah yang suka demo-demo itu? Ya. Pemimpin, ya, kader pemimpin yang berakhlakul karimah dari mana? Kalau dakwahnya semacam itu, gitu loh. Ya. Dan ini terbukti banyak muhibbin yang terobsesi, yang terpengaruh dengan doktrin-doktrin para habaib kemarin. Itu muhibbinnya menggila, ya, mengancam pembela Kiai Haji Imaduddin Usman dipenggal lehernya. Ya, ini jelas, ya, bukan menyiapkan kader-kader pemimpin yang berakhlakul karimah, bukan. Ya. Jadi saya ulangi, ini bukan menyiapkan kader-kader pemimpin yang berakhlakul karimah, tapi berakhlakus sayyi'ah. Menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lah, memprovokasi itu kemungkaran kan bertolak belakang, paradok kan dengan visi misinya. Jelas. Ya. Merebut leluhur orang lain, memalsukan makam. Ini kan jelas kemungkaran toh. Nah, ini visi misinya. Kemudian tujuannya didirikannya Rabithah Alawiyah, terlaksananya dan tersebarnya ajaran Islam melalui kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, dakwah dan pemberdayaan umat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lahir batin umat Islam Indonesia umumnya dan keluarga Alawiyin khususnya. Ya. Kesejahteraan lahir batin bagaimana? Lawang doktrin-doktrinnya saja palsu. Bagaimana bisa sejahtera batin ini? Ibaratnya sudah bersih dimasuki kotoran gitu loh. Bukan yang awalnya kotor kemudian dibersihkan, tidak. Dan realitanya begitu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, oleh karenanya kalau versi saya, setelah saya amati, visi misi dan tujuan Rabithah Alawiyah itu bukan untuk bangsa Indonesia manfaatnya, tapi hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri yang bernaung dalam Rabithah Alawiyah. Mohon maaf jika ada yang saya ucapkan tidak sesuai dengan hati nurani panjenengan sedaya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.